sebelumnya sudah pernah di Philip semester 2, 3? Ada yang sudah pernah ya? Oke, kita review saja. Kalau kita ingat terkait dengan insulin, berarti kira-kira apa? Apa yang ada di diabetes mellitus. Terus insulin itu apa? Insulin, hormon insulin. Ya, kalau ini kan nanti kita bicara obatnya ya. Kita insulin berarti suatu senyawa kimia yang berupa hormon ya, atau senyawa kimia. Dia dihasilkan di mana insulin? Di mana? Ya, di pankreas ya. Di pankreas ya, tepatnya di sel apa? Sel apa di pankreas yang menghasilkan insulin? Sel apa, masih ingat? Sel apa? Alfa, beta, delta. Iya, sel beta pankreas. Nah, di sel beta pankreas atau organnya namanya pankreas, selnya namanya sel beta pankreas, dia menghasilkan yang namanya hormon atau senyawa kimia yang namanya adalah insulin. Ya. Nah, fungsi dari insulin ini untuk apa? Untuk apa? Menurunkan ya kadar glukosa di dalam darah. Ya. Ya, jadi dia sebagai reseptor atau alat transportasinya ya glukosa ya, alatnya adalah insulin ya, kemudian dibawa glukosanya oleh insulin ya, ini kendaraannya insulin, kemudian ditransferkan ke mana? Kalau sudah diangkut oleh insulin berarti ditransferkan ke atau disetorkan ke dalam sel ya, ke dalam semua organ, semua sel itu harus dapat glukosa ya. Kemudian supaya apa? Supaya selnya bisa berkembang atau kita bisa melakukan metabolisme, tubuh kita bisa mengeluarkan energi, itu karena ada salah satunya glukosa yang dibawa oleh insulin kan seperti itu. Nah, contohnya pada kasus apa kalau kerusakan insulin? Berarti penyakit apa? Iya, diabetes mellitus. Nah, pada penyakit diabetes mellitus ini kan kerusakannya adalah kerusakan di pankreasnya. Ya, pankreasnya pada pasien diabetes mellitus itu bisa menghasilkan insulin tapi jumlahnya sedikit, atau bisa juga insulinnya banyak tetapi kurang sensitif, tidak mampu mengangkut, kurang peka. Ya, jadi tidak bisa insulinnya. Yang pertama tadi kerusakan pankreas itu pada pasien DM itu karena jumlah insulinnya sedikit ya, otomatis kalau jumlah insulin sedikit kan glukosanya tidak tertransfernya kurang banyak, jadi pasiennya biasanya lemes. Atau yang kedua tadi insulinnya banyak tapi kurang sensitif, jadi ibaratnya motornya kurang cepat, kurang agresif untuk menangkap glukosa. Jadi ada dua kategori. Ada satu lagi kalau diabetes mellitus yang lebih parah itu yang sama sekali tidak menghasilkan insulin sama sekali. Ya, jadi kan ada diabetes mellitus tipe 1, ada tipe 2 ya. Kalau yang tipe 1 berarti yang sama sekali tidak menghasilkan insulin. Jadi pankreasnya rusak total, insulinnya tidak keluar. Ya, DM tipe 1 biasanya dimulai dari anak-anak atau juvenile DM. Nah, itu berarti setiap hari kita butuh insulin, suntik insulin terus seumur hidup. Nah, DM tipe 2 ini DM yang disebabkan oleh pola hidup ya. Biasanya memang usia-usia lansia, degeneratif kan, semakin tua organ tubuh semakin mulai menurun ya, salah satu pankreas. Nah, DM tipe 2 tadi dia insulinnya kurang atau insulinnya yang kurang sensitif ya. Itu yang DM tipe 2. Ada DM gestasional ya, kalau kita bicara DM gestasional berarti pada usia kehamilan ya. Ada DM tipe lain atau DM yang disebabkan oleh penyakit lain. Kemudian tadi insulin untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Di dalam pankreas ada yang satu menghasilkan insulin, satunya lagi menghasilkan apa?
lawannya insulin apa? Nah, jadi di pankreas itu tidak hanya menghasilkan senyawa insulin atau hormon insulin, tetapi menghasilkan glikogen, ya, atau hormon glukagon, ya. Itu kebalikannya. Kalau insulin itu menurunkan kadar gula, kalau glukagon menaikkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau pasien yang normal kalau DM langsung diberikan obat insulin atau harus dengan obat-obat lain dulu. Kalau umpama pasien DM sudah terdiagnosa, oh ini pasien terdiagnosa DM, dia harus disuntik insulin. Apa harus dengan alternatif yang lain? Diapakan dulu biasanya kalau pasien DM? Untuk menurunkan kadar glukosanya biasanya sebelum insulin biasanya ada treatment apa? Iya, ada obatnya. Jadi injeksi insulin ini adalah obat alternatif terakhir untuk pasien DM. Ya, jadi kalau datang pasien ini belum pernah kena DM, kemudian dia periksa, oh ternyata baru terdiagnosa pertama kali kena DM karena glukosanya sudah 2 minggu yang lalu naik terus. Ya, apakah pasien ini langsung diberikan insulin? Ya, tentunya tidak. Jadi harus ada tahapannya. Ya, biasanya yang pertama itu dengan diet, ya, dietnya dulu. Pasien ini diajarkan untuk diet tadi, rendah glukosa, rendah karbohidrat, ya. Kemudian diajarkan untuk diet yang tepat. Yang kedua, olahraga yang teratur, ya. Olahraga teratur, ya. Kalau sudah pola hidup yang baik, ya, tidak merokok dan sebagainya. Kalau dengan treatment itu tapi kok glukosanya masih tinggi, ya, baru dikasih obat dulu, ya, obat-obat untuk merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Obat-obatnya jenisnya banyak, ya. Satu obat dulu, ya, ada metformin, gliben, itu banyak nanti dilihat. Nah, satu obat, ya, biasanya diminum sehari sebelum makan, ya. Satu obat sehari. Nah, kalau sudah obat biasanya otomatis kalau obat kan sudah jelas, ya, dia mampu menurunkan kadar glukosa, ya, karena pankreasnya dirangsang nih oleh obat ini. Nah, pakai obat oke jadi, tetapi setelah 5 tahun dia pakai obat, glukosanya naik lagi nih, tidak normal lagi atau naik turun. Berarti harus pakai apa? Insulin. Kombinasi obat lagi. Jadi kalau tadi kan baru satu, jadi dikombinasikan 2 obat, ya. Jadi kombinasi, ada obat A, ada obat B, ya. Kombinasi obat A untuk menstimulus pankreas, ya. Obat B-nya untuk memperbanyak pankreas, contohnya seperti itu. Jadi ada kombinasi. Pasien ini minum 2 obat, yang tadinya 1 obat. Sudah minum 2 obat, sudah bagus terkontrol selama 5 tahun lagi, ya. Berarti 5 tahun pertama obat 1, 5 tahun berikutnya obat yang kombinasi obat 2. Setelah 10 tahun berlanjut, ternyata glukosanya naik turun lagi, ya. Berarti sudah harus memakai insulin. Kalau sudah 2 kombinasi obat ini ditambah dengan pola hidup yang baik kok masih tidak stabil, nah tahap terakhir adalah penggunaan insulin, ya, atau pemberian injeksi insulin seperti itu. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk pasien datang terus disuntik pasien baru, ya, tentunya. Kalau pasien sudah 10 tahun berobat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pasien baru DM itu insulin ini harus ada tahapannya untuk pemberian insulin. Kemudian sampai sini bisa dipahami? Bisa, ya? Bisa, ya? Oke. Lanjut. Kemudian untuk insulin, kita masuk ke insulinnya. Sebenarnya tubuh itu bisa memproduksi tadi insulin secara mandiri, ya, secara otomatis kurang lebih sekitar 0,2 sampai 0,5 kg berat badan per hari, ya, sekitar 18 unit.
itu jika tubuh dalam kondisi yang sehat. Ya, tentunya kalau kondisi pasien kena DM berarti dia sudah rentan tidak bisa menghasilkan produksi insulin yang sebanyak itu, sehingga kita butuh insulin. Nah, untuk sebelum melanjutkan ke injeksinya, tentunya kita pahami tentang jenis-jenis insulin. Ya. Yang meresepi tentunya dokter, tapi paling tidak kita paham, oh ternyata pasien ini dapat insulin ya. Insulin jenis apa? Jadi ada insulin jenis cepat, ya, cara kerjanya ya, cara kerja yang cepat, ada yang menengah dan ada yang lambat. Nah, cara kerja cepat ini biasanya pasien ini membutuhkan sehari itu disuntik 3 kali karena kerjanya 8 jam. Dia cepat menurunkan glukosa di dalam darah. Ya. 8 jam, jadi sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam sebelum makan. Ya. Kalau yang menengah cukup 2 kali. Ya. Kalau yang kerjanya 12 jam, jadi pelan-pelan, kemudian dia turun. Ya. Pas sudah lewat 12 jam, insulin ini sudah tidak bisa bekerja. Kalau yang lambat, ya, yang long, yang panjang, ya, ada rapid, ada medium, ada long time, panjang. Itu sehari cukup 1 kali pemberian karena dia kerjanya lambat, 24 jam kerjanya insulin ini, tetapi lambat. Ya. Nah, biasanya yang long acting itu biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan insulin di basal insulin. Jadi ada dua macam insulin basal dan insulin preprandial di dalam tubuh kita ya. Itu ada insulin basal. Insulin basal itu insulin yang memonitoring pada saat malam hari. Jadi pada saat malam hari kita tidur, itu yang bekerja adalah insulin basal kita. Pada saat kita bangun, insulin kadar glukosa kita terjaga. Kita bisa langsung kerja, bisa langsung aktivitas, ya. Itu karena dijaga oleh insulin basal. Kalau insulin satunya adalah insulin preprandial, itu adalah insulin yang bekerja pada saat setelah makan. Insulin prandial, bukan preprandial. Insulin prandial itu bekerja setelah makan. Jadi pada saat kita makan, setelah makan otomatis kan glukosanya naik. Nah, untuk menormalkan, untuk mengatur ini yang bekerja adalah insulin prandialnya. Ini dua jenis. Nah, biasanya kalau yang long acting, yang insulinnya pemberiannya jangka panjang itu diberikan pada kasus-kasus yang mengalami gangguan insulin basal. Tapi kalau yang gangguannya adalah prandial, ya, pasien ini kok naik turunnya setelah makan, ya, berarti dikasihnya yang rapid, yang cepat, sama yang setengah medium. Ya. Jadi kita harus ketahui pasien ini dia butuh insulin basal atau insulin prandial, ya. Itu memang nanti dokter yang memberikan resep. Tapi kita cek dulu, kita cek pakai glukosa darah, tahu ya, GTS, ya, GTS, dicek sebelum makan, ya, dicek kok tinggi, ya, berarti dia butuhnya yang prandial, ya, supaya nanti setelah makan dia insulinnya sudah normal. Tetapi kok kalau dicek sebelum makan, setelah makan glukosanya baik, tetapi setelah bangun tidur tinggi, ya, pagi-pagi sebelum bangun tidur dia tinggi, berarti dia gangguannya di insulin basalnya, ya. Setelah makan dia normal, bagus, tapi kalau habis tidur kok tinggi, berarti dia gangguannya di basal. Dia kasih yang tadi long, yang panjang, yang sehari cuma 1 kali. Nah, contohnya seperti itu. Jenis insulinnya banyak, merek dagang ya, ada Novorapid. Jadi ada insulin yang jenis cepat, ada Novorapid, insulin yang pendek, Novolamin, insulin yang panjang, apa itu ada sendiri-sendiri, ada jenisnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, kemudian pemberian insulin dilakukan biasanya setelah atau sebelum makan? Sebelum atau setelah insulin atau minum obat oral antihiperglikemis sama saja. Insulin itu berarti setelah apa sebelum? Setelah apa belum? Berarti apa?
yang paling bagus adalah sebelum makan, ya, 1 jam sebelum makan. Ya, supaya apa? Supaya ya pada saat nanti kita kan makan nih, seumpama jam 7 pagi makan, ya. Jam 7 pagi kita belum memberikan insulin. Jam 7 pagi makan. Otomatis jam 8, jam 9 ya, glukosa darah kita meningkat apa turun? Naik. Ya. Kalau kita berikan insulinnya setelah makan, ya, setelah makan ya, semua kita makan jam 7, diberikannya jam 8, kira-kira berpengaruh tidak terhadap glukosanya? Kurang efektif, ya. Berpengaruh tetapi kurang efektif karena kerjanya itu adalah tadi waktu puncak kerja insulin dosis cepat itu sekitar 2 atau di angka 2 jam sampai 4 jam. 2, 3, 4 itu baru dia bekerja. Ya. Kemudian 5, 6 dia turun. Ya, makanya yang paling bagus adalah 1 jam sebelum makan. Jadi setelah dia makan jam 7, kita berikan jam 6. Jam 7-nya makan, ya. Jam 8, 9 pada saat glukosa darah naik, insulin juga sedang kerja di situ. Ya, pas waktunya pas. Glukosa darah mau naik, insulinnya masuk jebret, jadi tidak sempat terlalu tinggi. Ya. Kalau diberikan setelah makan, glukosa darahnya sempat tinggi dulu, baru insulinnya bekerja, jadi terlambat. Ya. Terlambat. Boleh tidak kalau insulin itu diberikan pada saat makan? Lupa nih Pak, pada saat makan ini. Bisa? Iya nggak? Iya bisa. Karena kan lupa ya. Maksudnya lupa Pak, ini belum diberikan, saya lupa harusnya jam 6 diberikan tapi jam 7 karena sibuk gitu. Ya, terpaksanya pada saat makan kita berhenti. Ya. Kita suntikan dulu insulinnya. Ya. Kita suntikan insulinnya, makannya berhenti dulu separuh porsi ya. Biasanya kalau sudah lagi makan, saya lupa nih belum suntik insulin. Ya sudah, berhenti makannya. Suntik insulin dulu. Ya, baru nanti 1 jam kita makan lagi. Tapi kalau terlewat seumpama setelah makan, ya biasanya insulinnya nanti diberikannya nanti pada makan berikutnya atau sebelum makan berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi usahakan harus tepat, ya, usahakan sebelum makan harus disuntik insulin atau telat-telatnya pada saat makan. Seperti itu. Kemudian apa, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Masuk ke penyuntikannya. Penyuntikannya kita pakai pen. Sering lihat ya seperti ini. Ini yang paling mudah, penyuntikan injeksi insulin. Bisa disuntik sendiri oleh pasiennya, ya, bisa nyuntik sendiri pasiennya, ataupun dibantu keluarga di rumah, ataupun perawat juga di ruangan juga bisa. Nah, apakah insulin ini disuntikannya kemana? Masuknya kemana insulin ini? Kemana? Intramuskuler, intrakutan, intravena, apa? Masuk kemana insulin ini di dalam tubuh? Iya, intrakutan, muskuler. Intrakutan berarti di bawah kulit, intramuskuler di bawah otot, subkutan di bawah lapisan lemak, intravena di dalam darah. Insulin, iya, subkutan, ya, di lemak, dia tersimpan di lemak insulin ini. Ya, supaya apa? Supaya penyerapannya itu tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Tapi boleh tidak sih insulin ini disuntikan selain subkutan? Boleh tidak? Oh,
insulin ini disuntikan ke IV boleh tidak? Intravena langsung? Tidak boleh. Boleh nggak? Ya, tergantung kasusnya. Ya, kalau kasus-kasus emergensi, ya kasus-kasus emergensi diabetes, komplikasi dari diabetes mellitus, ya salah satunya adalah ketoacidosis diabeticum. Ya, yang seperti apa ketoacidosis diabeticum? Ketoacidosis diabeticum itu yang glukosanya tinggi atau hiperglikemik disertai dengan adanya gangguan asidosis atau asam basa. Pasiennya sudah sampai mengarah ke shock. Nah, itu pemberiannya harus intravena, harus cepat ditolong. Ya, kasus-kasus emergensi seperti itu. Nah, kalau sudah diberikan intravena, kemudian treatment hariannya baru subkutan ini. Ya. Untuk treatment harian pasien itu biasanya memang subkutan pakai pen. Tetapi untuk kasus-kasus yang emergensi boleh diberikan lewat intravena itu di rumah sakit. Ini pakai pen. Kemudian tadi suntikannya adalah bisa di SC, bisa di intravena. Lokasi suntikannya di mana? Lokasinya di mana? Tangan. Terus? Paha luar. Terus? Perut. Abdomen. Terus ada lagi? Di gluteus atau di pantat. Ya kan, yang itu kan ada lemaknya. Yang ada lemaknya di mantik tubuh kita sebenarnya gitu. Ya. 3 jari di bawah deltoid atau pundak. Ya. Kemudian di abdomen 3 jari sebelah pusat, boleh di abdomen kanan, boleh kiri, bisa atas dan bawah, tapi setelah 3 jari ya dari pusar ya. Kemudian di paha luar biasanya sekitar 1 jengkal dari pina iliaca ya, di sini. Nah, 1 jengkal, nah ini di sini area ini. Kanan kiri boleh atau di gluteus di pantat. Itu adalah lokasi. Kalau pasien di rumah ya, kalau dia mau nyuntik sendiri paling mudah di apa? Ya lengan atau abdomen, itu paling mudah. Ya, kalau di rumah sakit boleh di abdomen, di lengan, di paha itu boleh. Ya, semuanya boleh. Ya, itu. Kemudian penyuntikannya harus selang-seling ya. Kalau sudah di abdomen nanti penyuntikan kedua berarti harus pindah posisi, ya, pindah lokasi. Jadi biasanya ada gambar, pernah nggak yang melihat gambar penyuntikan insulin? Contohnya ini lengan itu dibagi kemudian nah jadi seperti ini paha sana. Jadi penyuntikannya kalau kita lihat di beberapa materi kita pakai gambar, bukan gambar sih, apa sih ya, kita buat diagram seperti ini, kotak-kotak seperti ini, itu untuk menentukan lokasi suntikan. Kalau di lengan kita buat 9 kotak ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, 4, 5. Nah contohnya pagi hari ini jam 7 kita di angka nomor 1 ya, nanti siangnya 2, jadi harus bergantian. Ini minggu pertama, minggu 1, minggu kedua kalau ini sudah habis pindah ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau minggu pertama sebelah kanan, minggu kedua sebelah kiri. Kalau ini sudah habis pindah ke abdomen ya. Abdomen sama, tadi letaknya adalah 3 jari dari pusat. Suntik ini yang pertama atau yang dekat dulu nggak apa-apa, satunya di sini. Kalau sudah nanti siangnya di sini, sore, kayak gitu terus. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, intinya letaknya dari suntikan pertama ke suntikan kedua itu selangnya 1 jari ini. Ya, satu jari ini.
Supaya apa? Kenapa harus dipindah? Kenapa harus dipindah? Supaya tidak terjadi apa? Kalau tetap terus di situ terjadi apa? Apa? Reaksinya apa? Iya, bisa di situ kan biasanya tambah respon, ada bengkak, ada tambah nyeri, ya, kemudian tumbuh kalusnya, tumbuh apa jaringan yang keras di situ. Jadi penyerapan insulinnya kurang maksimal kalau di satu titik terus. Makanya dia harus pindah-pindah. Ya, pindah-pindah terus, pindah-pindah lokasi. Ini seperti itu. Di paha pun di ini femur pun sama, dibuat seperti itu. Ya, ada femur kanan, femur kiri, 99 di pantat sama. Jadi untuk selang-seling terus. Seperti itu. Nanti kalau sudah habis rutenya balik lagi ke lengan atau ke deltoid. Seperti itu. Oke, sampai sini yang ditanyakan bisa dipahami ya. Oke, kemudian untuk insulinnya tadi jenis lokasi, cara sudah, bentuknya pen seperti ini. Dosis itu biasanya dokter yang memberikan. Kalau biasanya untuk dosis-dosis yang pemakaiannya pakai insulin yang rapid, yang cepat, itu pemberiannya 0,5 kg berat badan per hari. Ya, nanti itu biasanya dokter yang ngatur ini. Kita sih biasanya terima, oh pasien ini dosisnya adalah 10 unit per satu kali pemberian. Sebenarnya seperti itu. Jadi selama satu hari itu ada 30 unit, tetapi dibagi 3. Contohnya setiap kali pemberian adalah 10, 10, 10. Sebenarnya seperti itu. Itu yang pakai cepat. Kalau yang pakai lambat, yang pakai sedang berarti 2 kali. Kalau dia dikasih 30 berarti 15. Ya, kalau yang lambat dia pakai dikasihnya 20 unit, berarti setiap 20 unit harus diberikan hanya 1 kali. Nah, tergantung itu nanti dari resep dari dokter. Ini pakai yang cepat, dosisnya adalah 30 unit per hari, berarti kita bagi 3. Kalau menengah berarti bagi 2, ya. Kemudian yang lambat 1 kali pemberian. Seperti itu. Nah, di sini ini sudah terisi insulin bentuknya ming, ya. Ada isinya adalah 250, bukan mili ya, tetapi unit. Kalau milinya adalah ini 3 mili. Isinya adalah 3 mili. Dalam 3 mili itu isinya adalah 250 unit. Ini. Pasien dapat berapa? 10 unit setiap kali pemberian. Kemudian ada ini apa? Jarum. Ya, jarumnya di sini. Ya, jarumnya ada banyak ukuran. Ada mulai dari 4, 5 sampai 6 panjangnya ya. Semakin panjang biasanya pemilihan ini tergantung dari obesitas apa enggak pasiennya, lemaknya tebal apa enggak. Kalau lemaknya tebal, pasiennya agak gemuk, pilih yang panjang. Kalau yang umum ya 4 saja sudah cukup ya, ada 4, ada 5, ada 6. Pilih yang mana. Kalau yang biasa saja berat badan 60, 50 ya yang 4 cukup. Pemilihan jarum, kemudian ini pen, ini sudah isi insulin. Ya, kemudian ini di sini terlihat ya, ada garisnya 2 ya. Ini ada 2. Kira-kira untuk apa? Ya, kode ini untuk menunjukkan kalau si insulin ini jenisnya apa, lambat, menengah, atau cepat. Ya, biasanya komplikasi dari pasien DM adalah apa? Retinopati, tahu apa? Pandangannya kabur, ya kan? Pandangan kabur. Kalau mau melihat ini warnanya oranye-oranye apa merah nih? Kan pandangannya kabur nih. Nah, kita bisa raba ini. Oh iya, ini stripnya 2, berarti udah bener nih. Ini yang cepat. Karena ada simbolnya sendiri-sendiri. Ada yang garisnya 2, ada yang tambah, ada yang bulat. Itu menentukan cepat lambatnya kerja insulin. Nah, kan kalau komplikasi DM salah satunya retinopati. Oke,
Kemudian tadi jarumnya dipasang, ini tinggal dipasang saja. Ini ada, ini masukkan, kemudian diputar ke kanan. Nah, kalau kita buka, nah, ini, ya, tutup. Ini yang masih, contoh yang masih baru berarti tertutup, ini dibuka. Ini kalau sudah, ya, sebelum disuntikan berarti kita harus apa? Harus tes dulu, ya. Dites dulu apakah insulin ini sudah ini, apakah jarum ini sudah benar-benar normal atau tidak. Biasanya kan jarumnya mampet atau apa ya, kan bisa juga mungkin dari produksinya walaupun baru. Nah, priming namanya. Ini dites apakah insulinnya ini benar-benar jarumnya sudah bisa untuk mengeluarkan insulin atau tidak. Caranya priming yaitu diputar. Sini ada angkanya ya, ada angka 0 sampai 15 mungkin nanti. Kita priming pertama adalah putar sampai 1 atau 2 ya. Kemudian kita tekan sini tes. Ya, keluar kan, keluar 1 tes gitu. Oke, berarti siap, berarti jarumnya tidak ada masalah ya. Ini balik ke 0. Kalau sudah kita tekan, dia balik ke 0. Insulin asli atau air ya? Oke, bentar. Ya, sudah ya. Oke, ini berarti siap. Ya, kemudian kita tutup. Ya, tutup. Kita langsung ini saja ya. Ini lengan ya berarti ya. Ini lengan ya, kas alkohol. Tadi sudah siap, primingnya sudah tepat. Kemudian dosisnya jangan lupa kita putar sesuai dosis pemakaian. Oh, pasien ini 10 berarti kita putar sampai 10 ya. Tek, tek, tek. Kenapa harus bunyi? Berarti tadi karena pemakai insulin adalah apa? Tadi retinopati, dia nggak bisa baca apa angka ini, terus nih bacanya, oh nggak jelas, jadi dekatkan di telinga nih. Nah, 1 sampai 10 gitu. Nah, sampai sedetail itu pembuatan pen ini, sampai memikirkan pasien ini komplikasinya adalah retinopati. Kalau tidak bunyi, pasien ini kayak kena retinopati, dia nyuntik sendiri, bisa juga tadi salah dosis, kebanyakan atau kurang dosis ya. Dia harus bunyi, jadi bunyi tak 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 tak. Oh, 10 berarti sudah tepat 10. Kemudian kita siapkan ya, cuci tangan pakai handscoon. Kalau di mandiri ya cuci tangan nggak perlu handscoon, tapi kalau di rumah sakit ya pakai handscoon. Pakai swab alkohol ya, pakai bentuk ini. Kita posisikan di lengan, boleh perut, boleh abdomen dan sebagainya ya. Kemudian kita tunggu sampai kering ya, tunggu sampai kering supaya pada saat kita suntik alkoholnya tidak ikut. Kalau sudah sampai kering ya, kalau pasiennya kurus berarti ditekan. Nekannya itu jangan dari bawah, maksudnya dari bawah itu tekannya itu atasnya saja, jangan gini. Kalau kayak gini berarti ototnya ikut keangkat. Kalau pasiennya kurus ya, nariknya itu jangan kayak gini, tapi cukup kulitnya atasnya ya. Kalau kayak gini tadi ototnya ikut keangkat, dia masuknya ke apa? Intramuskuler, karena dia masuk ke iya. Tapi kalau nyubitnya atasnya saja, nah dia masuk ke subkutan. Oke. Ya, pasiennya kurus atau gemuk nih, atau biasa. Kalau pasiennya sedang, berat badan 50 ya nggak perlu dicubit-cubit sih, cuma ditekan saja kayak gini. Pasiennya gemuk berarti harus dilebarkan, ditekan.
kurus berarti diangkat kulitnya saja. Kayak gitu ya. Di swab tadi sudah kering ya, kemudian dilepas ya, dosisnya sudah di 10 unit ya, 10 unit ya, kemudian tusuknya 90 derajat dan miring ya, miring nanti salah masuk ke IC 90 ya, tekan set ya, kemudian di atasnya di tekan, ini tetap sini kerap sudah mentok, hitung sampai 10 detik sambil ditekan ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 supaya insulin ini benar-benar masuk dulu. Kalau seumpama ditusukkan langsung dicabut, insulinnya bisa ikut keluar ya. Tekan, tunggu sampai 10 detik, hitung 1 sampai 10, kalau sudah baru tarik ya, lepaskan, tarik ya. Kalau dia ada darahnya nih ya, cukup ditempel saja, tidak perlu dikosok-kosok seperti ini ya. Kalau di meses seperti ini nanti insulinnya cepat menyebar, karena insulinnya, harapan insulin ini kan dia biar saja di situ diproses sesuai dengan sistem tubuh kita tanpa perlu bantuan meses, Jadi kalau ada darah ini kan cukup itu saja, jangan diosok-osok setelah itu. Kan kadang kita kebiasaan kalau disuntik kan untuk menghilangkan nyeri kan ya, kita kosok supaya tidak nyeri gitu kan. Tapi kalau khusus untuk insulin ini tidak perlu ya. Sudah ya, selesai. Kemudian kita tutup lagi. Nah, jarumnya bisa 1 kali ganti, bisa untuk 2 atau 3 kali ya. Biasanya untuk 2-3 kali masih bagus, tapi kalau untuk lebih dari itu sudah tidak kurang tajam ya. Biasanya respon nyeri jadinya pada saat masuk gitu. Kalau ini kan bisa langsung dibuang ya, kemudian bisa juga dipakai 2 atau 3 kali atau 1 hari lah gitu pakai jarum ini ya. Ini sudah kembali ke 0 ya, kemudian ditunggu 1 jam, setelah itu pasiennya boleh makan. Selesai. Itu ada yang ditanyakan sampai ini? Saya sebenarnya suntik insulin mudah, tetapi pemahamannya yang penting ya. Oh, insulin sih untuk apa seperti itu. Oh iya, untuk menurunkan kadar glukosa. Kalau suntik insulin sih set rampung gitu ya. Tapi lokasinya, pemilihannya, kenapa harus diganti lokasinya, ya kenapa harus di subkutan, kan itu yang pemahaman itu yang penting. Kemudian apa lagi ya? Efek samping, ada nggak efek samping insulin? Ada nggak efek samping insulin? Efek samping setelah diberikan insulin adalah apa? Berarti iya, kan dia menurunkan kadar glukosa. Seumpama disuntik insulin, tapi pasiennya lupa nggak makan, ya, terus tidur. Berarti pasien ini mengalami hipoglikemi. Nanti 3 jam selanjutnya kalau nggak makan, kelupaan lah ya, biasanya lupa gitu pasien. Harusnya 1 jam makan gitu. Tapi dia terlalu santai gitu, dia lupa tidur. Nanti bangun-bangun dia bisa lemas langsung, pasiennya keringat dingin, ya kan, hipoglikemi. Terus apa tindakannya yang harus dilakukan pasien? Harus cepat-cepat, bukan cepat-cepat makan sih, terlalu lama minum air atau minum yang manis. Kalau makan terlalu lama di serapnya, kalau sudah lemes hipoglikemi ya udah langsung ambil minum putih, kasih gula, atau teh manis kasih gula yang banyak, minum 1 gelas. Nah, setelah itu setengah jam baru makan. Nah, efek samping insulin yang pertama adalah hipoglikemi.
Yang kedua adalah alergi, tapi jarang alergi ini. Atau yang berikutnya bisa hiperkalemik, karena insulin ini dia menekan natrium ke dalam darah ya, sehingga kaliumnya itu keluar. Tapi memang hiperkalemi itu jarang terjadi kecuali pasien-pasien ini mengalami komplikasi ya. Jadi cenderung aman, pemakaian insulin ini lebih aman dibandingkan dengan yang obat sebenarnya ya. Kalau obat itu kan responnya, efek sampingnya adalah ke lambung, kan dimakan nih, berarti responnya biasanya kalau kita terlalu sering mengkonsumsi obat biasanya sering mengalami keluhan seperti mah, nyeri atau mual muntah. Satu, gangguan ke gastrointestinal, yang kedua gangguan ke hepar, yang ketiga gangguan ke ginjal. Nah, itu adalah komplikasi dari salah satunya obat-obat hiperglikemi. Nah, kalau sudah ada komplikasi ini, pasien ini sudah mengalami komplikasi ini, ya udah langsung ganti saja dengan insulin. Karena ini insulin ini sudah cenderung lebih aman. Ya, tidak mempengaruhi respon dari organ-organ lain. Ya, karena dia senyawa yang memang dibutuhkan, sudah didesain sedemikian rupa, masuk ke dalam tubuh, langsung dia bisa bekerja. Kalau obat dia harus diproses dulu, diproses ini itu dibantu oleh senyawa. Kalau insulin enggak, masuk ke dalam tubuh, diserap, bisa kerja. Jadi respon efek sampingnya cenderung lebih sedikit. Tapi hati-hati dengan hipoglikemia itu. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Saya nanti langsung praktek saja. Silakan mencoba, kemudian boleh di shooting sekali 2 kali, kemudian nanti hasilnya di-share saya. Nanti saya upload ke Skalsa biar yang lain bisa melihat. Gitu. Silakan dicoba untuk praktek. Nanti kalau sudah